Malam didukung oleh polisi memburu pelaku pengeroyokan yang menyebabkan 2 debt collector tewas. Warga Aceh terpaksa berjalan kaki selama berjam-jam untuk mendapatkan makanan. Timnas U22 Indonesia tersingkir dari SEA Games 2025 Thailand meski menang 3-1 atas Myanmar. Garuda Muda gagal ke semifinal. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain 3 informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk Anda di malam hari ini. Inilah Kompas Malam selengkapnya saudara. Informasi pertama di Kompas Malam, puting beliung menerjang kawasan Ancol, Jakarta Utara pada Jumat petang. Kencangnya hembusan angin membuat sejumlah pohon tumbang. Detik-detik kemunculan puting beliung yang menerjang kawasan Ancol, Jakarta Utara terekam oleh warga. Ya, puting beliung yang terjadi selama kurang lebih 3 menit membuat warga panik. Kencangnya angin mengakibatkan beberapa pohon tumbang dan hampir menutup akses jalan menuju Ancol. Bahkan sebuah tenda taman pun ikut roboh terkena embusan angin. Ada angin memang kenceng banget, beliung tuh. Sampai ini muter, semua juga ada tenda yang ambruk, gerobak ambruk. Jadi ada yang pohon juga yang tumbang. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda Jakarta mengakibatkan sebuah pohon tumbang hingga menimpa 6 mobil yang sedang terparkir. Akibat tertimpa pohon, kondisi bagian atas dan depan ke-6 mobil rusak berat. Pohon mahoni ini tumbang di kawasan Masjid Sunda Kelapa Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat sore. Selain menimpa mobil, rangkaian kabel dan tiang listrik nyaris ikut roboh. Tiba-tiba hujannya deras sekali sama anginnya kencang. Nah, ini nimpa apa aja Pak? Nimpa mobil tuh ada 6 mobil ketimpa. Ada korban nggak di dalam Pak? Ada Kalau korban jiwa nggak ada. Saudara, 1 debt collector yang sebelumnya kritis dinyatakan meninggal dunia setelah mengalami penganiayaan oleh sejumlah orang di kawasan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Abang-abang senior, petir tolong. Makam pahlawan Kalibata. Saudara kita dikeroyok nih sampai hancur. Sebelumnya 2 debt collector dianiaya sejumlah orang hingga menyebabkan salah satunya tewas di lokasi pada Kamis sore. Namun setelah sempat dirawat intensif, 1 rekannya juga dinyatakan meninggal dunia pada Jumat siang. Di rumah sakit Kramat Jati. Oh, keduanya sudah Di rumah sakit Kramat Jati. jadi izin yang tewas itu ada berapa sebetulnya saat ini? Yang meninggal? Yang meninggal ada 2, yang 1 kritis tadi akhirnya meninggal juga. Karena lagi proses di rumah sakit Kramat Jati. Pasca tewasnya debt collector, sejumlah massa membakar kios warung makan di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan pada Kamis malam. Pedagang merasa dirugikan dengan peristiwa ini karena tempat mencari nafkah dirusak tanpa sebab. Pedagang menuntut ada keadilan dan pelaku pembakaran diproses hukum. Kami mewadai UMKM di sini juga sangat syok karena kami menjadi korban dari ketidakadilan oknum yang kami tidak ketahui apa permasalahannya.
dan kami menanggung kerugian yang tidak sedikit, hanya meminta yang keadilan saja. Bagaimana UMKM ini memang dibangun dari masyarakat kecil menengah ke bawah, semoga bisa menjadi perhatian negara dan pemerintah untuk menindaklanjuti apa yang terbaik, hukum apa yang terbaik kami mengikuti saja. Usai bentrokan yang mengakibatkan 2 debt collector tewas, lokasi kejadian dipasang garis polisi. Beberapa polisi juga terlihat masih berjaga di lokasi. Sementara itu, mencegah bentrokan dengan massa debt collector, Tua RT mengimbau warga tidak keluar malam. Warga juga diminta tetap siaga. Himbauannya warga agar waspada, tidak terprovokasi untuk yang kemarin. Jadi warga tetap waspada dan berhati-hati, tapi tetap standby di rumah masing-masing. Tidak keluar malam, waspada di rumah masing-masing aja. Tidak terprovokasi ya dari luar aja. Belasan kios warung makan dan sejumlah kendaraan yang terparkir di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan dibakar massa Kamis malam. Pedagang yang tengah bersiap berjualan dibuat panik dengan kericuhan ini. Mereka takut lantaran perusakan dan pembakaran menyasar tempat jualan mereka. Laporan ada rusuh gitu. Rusuh, tadi sempat udah dibuka warung abang ini? Apa? Udah sempat dibuka apa belum? Udah mau mulai buka baru. Oh. Anak buah saya juga pada kabur, gak tahu kemana ini. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Nicholas Ari Lilipali bilang, perusakan dan pembakaran ini terjadi setelah 2 orang debt collector tewas dikeroyok oleh orang tak dikenal. Pengeroyokan terjadi saat 2 debt collector hendak menarik sepeda motor. Informasinya ada sepeda motor yang diambil, kan seperti itu. Tiba-tiba ada sekelompok massa yang datang setelah maghrib itu, datang langsung merusak. Karena dikeroyoknya di TKP di sini. Makanya ini jadi akhirnya di sini sasaran daripada kelompok massa itu. Pasca kejadian, ratusan personel kepolisian dari Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Selatan hingga Polsek Pancoran disiagakan di lokasi untuk menghindari kericuhan susulan. Tim Liputan Kompas TV. Untuk mengetahui proses penyelidikan terkait tewasnya 2 debt collector yang memicu pembakaran kios dan kendaraan di Kalibata, Jakarta Selatan, kami sudah bergabung bersama dengan jurnalis Kompas TV, ada Abel Insani dan Janivan Prapta dari Polda Metro Jaya. Selamat malam, Abel. Bagaimana sejauh ini hasil penyelidikan sementara yang dilakukan oleh polisi? Ibrahim, saat ini saya sedang berada di Polda Metro Jaya yang sebentar lagi akan dilakukan konferensi pers terkait dengan pembakaran dan juga pengeroyokan yang terjadi di depan Taman Makam Pahlawan Kalibata pada 11 Desember 2025. Di belakang saya ini sudah ada beberapa barang bukti yang nantinya akan disebutkan pada saat konferensi pers dan dipimpin langsung oleh Karopenmas Polda Metro Jaya. Memang untuk pengeroyokan dan juga pembakaran yang terjadi pada 11 Desember 2025 kemarin ini memang menyebabkan ada 2 korban dan juga saudara. 2 korban ini yang satu tewas di tempat atau meninggal di tempat pada saat dikeroyok, kemudian yang satunya lagi meninggal pada saat di rumah sakit pada saat akan dilakukan penanganan begitu. Dan memang untuk saat ini proses dari penyelidikan ini masih akan terus dilangsungkan. Hingga saat ini polisi juga sudah memeriksa ada 6 saksi, di mana 6 saksi ini disebutkan adalah orang yang melihat secara langsung di tempat kejadian perkara bagaimana pembakaran, kemudian bagaimana pengeroyokan itu terjadi. Untuk kasus pembakaran dan juga pengeroyokan yang terjadi di depan Taman Makam Kalibata kemarin, ini memang menyebabkan adanya korban, kemudian ada pembakaran kendaraan roda 2, kemudian ada kendaraan roda 3, bahkan ada warung-warung di sekitar ini juga dibakar begitu, yang artinya memang hingga saat ini polisi masih terus melakukan penyelidikan, bahkan ada potensi atau ada peluang untuk menambah saksi dari kasus pembakaran dan juga pengeroyokan yang terjadi di depan Taman Makam
depan Taman Makam Pahlawan Kalibata. Untuk saat ini Ibrahim dan juga saudara kami masih menunggu karena sebentar lagi untuk konferensi pers terkait dengan update terbaru pelaku dan juga motif dan juga yang lainnya ini akan dijelaskan secara langsung oleh Karopenmas, kemudian ada Karwaprof, ada Kabid Humas, Dirtipidum dan juga Karopenmas yang nanti akan langsung menyebutkan apa saja yang terjadi, kemudian bagaimana kronologinya, kemudian apa motifnya, dan kemudian apa saja yang dibawa oleh pelaku dan siapa saja pelakunya. Ini kami juga nanti masih menunggu Mbak Im dan juga saudara. Saat ini masih persiapan, kita nanti tunggu yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Kembali ke Anda. Terima kasih Abel Insani untuk lapornya langsung dari Polda Metro Jaya. Saudara, seorang warga menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok orang di Depok, Jawa Barat. Weh, kasar, main tangan ya. Bang, matel ini. Matel, Bang. Weh, mari, weh. Ntar lu kasar, gua kasar, nggak suka. Enggak, gua. Rekaman video memperlihatkan saat korban dianiaya sejumlah orang yang diduga debt collector di Jalan Bahagia Raya, Sukma Jaya, Depok, Jawa Barat. Polisi menyebut pengeroyokan dipicu masalah keterlambatan pembayaran angsuran sepeda motor milik korban. Korban telah melaporkan kasus penganiayaan ini ke polisi. Polisi kini tengah memburu pelaku penganiayaan. Ada satu kasus penganiayaan yang dilakukan oleh 2 atau 3 orang yang diketahui yang diduga sebagai matel melakukan penganiayaan terhadap seorang warga. Para pelaku masih kami coba investigasi, masih coba kami lidik. Polisi menetapkan sopir mobil Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi atau SPPG yang menabrak siswa dan guru di SDN 01 Kalibaru Cilincing sebagai tersangka. Tersangka dinilai karena mengemudi dalam kondisi mengantuk. Penetapan tersangka dilakukan usai polisi melakukan gelar perkara dan memastikan bukti yang dikumpulkan sudah kuat. Polisi menyebut tersangka dalam keadaan tak layak mengemudi saat insiden terjadi. Sementara hasil tes urin dan alkohol terhadap tersangka dinyatakan negatif. Sudah dilakukan gelar perkara terhadap kasus yang terjadi di SDN 01 Cilincing dengan hasil saudara AI kami tetapkan sebagai tersangka dan kami sudah yakin dengan alat bukti yang kami miliki. Pada saat mengendarai kejadian tersebut tersangka dalam kondisi yang tidak layak untuk mengendarai kendaraan sehingga berakibat fatal. Usai menjenguk para korban, Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak Agustinus Sirait menyebut kondisi 3 korban yang masih dirawat di RSUD Cilincing semakin membaik. Di RSUD Koja, 6 siswa dan 1 guru masih dirawat inap, sementara 2 siswa lainnya harus menjalani perawatan di ruang PICU. Salah satunya telah menjalani operasi akibat luka di bagian wajah. Tadi pertama kami ke Rumah Sakit Cilincing. Di sana ada 3 anak korban ya. Kondisinya udah berangsur membaik. Mereka juga berkomunikasi dengan kami cukup baik. Lalu kemudian di rumah sakit ini mungkin yang kondisinya agak lumayan ada catatan ya. Ada 2 anak yang di ruang PICU ya, di ruang PICU. Kemudian tadi ada 1 anak sedang dilakukan operasi. Ya, sebelumnya sebuah mobil SPPG yang membawa makan bergizi gratis menerobos pagar sekolah dan menabrak sejumlah siswa dan guru di SDN 01 Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis pagi 11 Desember. Kejadian ini sontak membuat siswa yang sedang beraktivitas di lapangan panik berlarian. 22 orang terluka akibat peristiwa ini. Seluruh korban dibawa ke RSUD Cilincing dan RSUD Koja, Jakarta Utara. Anak SD ketubruk mobil MBG.
Seusai menangkap Direktur Utama Teradron, Polres Metro Jakarta Pusat menggelar perkara kasus kebakaran yang menewaskan hingga 22 orang. Kapolres Metro Jakarta Pusat menyampaikan dari hasil temuan yang didapat penyidik dan keterangan saksi, terdapat kelalaian dari manajemen Teradron dalam memperlakukan barang yang mudah terbakar, yakni baterai litium dengan kapasitas 30.000 mAh. Kelalaian mulai tidak adanya SOP penyimpanan yang aman hingga tidak adanya SOP keselamatan kerja menjadi dasar penetapan tersangka di Rut Teradron. Proses hukum juga tetap berlanjut, kita juga cari ada bukti. Pasal 188 KUHP, kelalaian menyebabkan kebakaran. Hal ini menurut kami berdasarkan kelalaian yang sistem manajer secara sistemik menjadi pemicu jatuhnya baterai dan reaksi yang berantai. Kemudian pasal 359 KUHP, karena lalainya menyebabkan kematian, artinya kita mengetahui bahwa 22 orang meninggal dunia karena kegagalan evakuasi dan tidak adanya sarana keselamatan. 187 juga kami kenakan, yaitu bahwa ada unsur kesengajaan, artinya bahwa sebagai direktur tahu persis tentang resiko daripada baterai lipo ini mudah terbakar, namun tetap membiarkan kondisi tanpa SOP dan tanpa perlindungan. Warga Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah terpaksa jalan kaki selama berjam-jam untuk mencari kebutuhan pangan. Presiden Prabowo Subianto meninjau sejumlah posko pengungsian korban banjir dan longsor di Aceh pada Jumat siang. Prabowo minta maaf dan berjanji pemerintah akan segera memperbaiki infrastruktur agar aktivitas warga bisa kembali normal. Saya minta maaf kalau masih ada yang belum. Kita sedang bekerja keras. Ya, kita berusaha, kita tahu di lapangan sangat sulit ya. Keadaannya sulit, jadi kita atasi bersama. Presiden Prabowo Subianto Jumat siang kembali mengunjungi korban bencana di sejumlah titik di Aceh. Saat bertemu dengan warga di Aceh Tamiang, Prabowo meminta maaf bila masih ada yang kurang dari pemerintah dalam menangani bencana. Presiden juga mengingatkan agar pemerintah daerah mengawasi lingkungan dan penebangan pohon di wilayah masing-masing. Saya minta maaf kalau masih ada yang belum. Kita sedang bekerja keras. Mungkin listrik yang belum ya. Sudah mulai jalan. Sudah mulai? Oh, oke. Iya. Ya, kita berusaha, kita tahu di lapangan sangat sulit ya. Keadaannya sulit, jadi kita atasi bersama. Kita tidak boleh tebang pohon sembarangan. Saya minta pemerintah daerah semua lebih waspada, lebih awasi ya. Kita jaga alam kita dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu pesan saya ya. Presiden Prabowo juga meninjau posko pengungsian di Desa Gunung Takengon, Aceh. Dalam kunjungan ini, salah satu korban banjir dan longsor menyampaikan keluhan dan meminta pemerintah mempercepat bantuan logistik dan hunian sementara. Kami di sini sangat membutuhkan logistik, Pak. Sangat-sangat membutuhkan. Kekurangan air bersih, listrik, hingga Telkomsel, Pak. Saya mengharapkan kepada Bapak agar secepatnya membantu rumah-rumah saudara saya yang terkena musibah, Pak. Saya sangat berharap, Pak ya. Saya mewakili saudara-saudara saya di Aceh Tengah, Pak. Mendengar aduan tersebut, Prabowo memastikan pemerintah akan membantu para pengungsi, namun perlu waktu untuk menyiapkan segalanya. Ada nanti hunian sementara, kemudian hunian tetap yang kita sudah siapkan. Sudah kita rencanakan, sudah kita alokasi anggarannya ya, tapi butuh waktu.
Ya, jadi kami mohon kesabaran. Saya tidak bisa mengerjakan semua begitu cepat. Ya, ini kita sudah bekerja dengan sebaik-baiknya. Presiden Prabowo juga sempat mengunjungi pengungsian yang berada di Sekolah Menengah Pertama Pantai Raya, Kabupaten Bener Meriah. Prabowo berjanji pemerintah akan segera memperbaiki infrastruktur yang rusak di Bener Meriah. Tim Liputan Kompas TV. Warga Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah terpaksa jalan kaki selama berjam-jam untuk mencari kebutuhan pangan. Hal itu terpaksa dilakukan agar mereka tidak kelaparan. Banjir bandang membuat Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah terisolasi. Akibatnya kedua wilayah tersebut mengalami krisis pangan. Demi membeli bahan pangan, ratusan hingga ribuan warga nekat menerobos perbukitan terjal dan berlumpur dengan berjalan kaki selama berjam-jam. Warga terpaksa menempuh perjalanan jauh agar tidak kelaparan, karena kebutuhan pangan di Takengon dan Bener Meriah telah habis. Selain itu, bantuan logistik untuk korban terdampak banjir juga belum merata. Pertama, saya cuma mau semoga akses jalan salah satunya aja yang baik, Pinomat yang jalan ke Losmawi aja yang baik gitu kan, supaya setidaknya yang terisolir pun bisa dapat sembako dekat setidaknya ke Pondok Baru, ke ibu kota kan, jadi nggak perlu jalan sekitar 4 jam. Yang saya khawatirkan Bang, satu, kalau orang tua masih bisa ngomong Bang, masih bisa makan pisang, makan apa, tapi kalau bayi gimana Bang? Susah kan? Mudah-mudahan dengan segera pemerintah membuka matanya untuk masyarakat, terutama untuk logistik, beras apa. Kami masyarakat kecil ya, kelaparan. Kalau nggak kami berusaha kayak gini, mungkin kami nggak makan besok atau kapan ya. Alhamdulillah kami udah dapat. Warga berharap agar pemerintah segera melakukan pemulihan pasca banjir. Salah satunya membuka akses jalan Takengon menuju Aceh Utara maupun Kabupaten Biren, agar warga bisa beraktivitas dan tidak perlu menempuh perjalanan jauh untuk mencari kebutuhan pangan. Zikri Maulana, Kompas TV, Bener Meriah, Aceh. Korban banjir di Kabupaten Bener Meriah dan Biren harus melewati jalan rusak dan jembatan putus demi mendapatkan sembako hingga BBM. Informasi lebih lengkap akan disampaikan jurnalis Kompas TV, Syahril dari Bener Meriah, Aceh. Selamat malam. Syahril, kabarnya Anda juga ikut bersama warga ya Syahril untuk bagaimana warga mencari bahan makanan. Bisa diceritakan seberapa sulit sebetulnya medan yang ditempuh oleh warga di sana, Syahril? Iya benar Ibrahim dan juga saudara, kami kemarin ikut serta rombongan warga bisa dikatakan, yaitu ada warga Bener Meriah maupun warga Aceh Tengah yang turun untuk mencari sembako maupun makanan ke perbatasan Bener Meriah Kabupaten Aceh Utara. Nah, perjalanannya sendiri memang sangat-sangat sulit, saudara. Kami sendiri yang baru pertama berjalan ke sana mengakui memang rintangan dan halangan banyak yang kami hadapi, kesulitan di jalan, terutama di jalan yang jembatannya putus, jalannya amblas, longsor dan lain sebagainya. Tidak hanya 1, 5 bahkan lebih mungkin jembatan yang roboh di jalur yang kami lewati untuk mencapai ke Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah. Nah, dari Kecamatan Permata inilah warga memarkirkan kendaraan mereka, kemudian baru berjalan kaki dengan membawa mungkin hasil bumi dari Kabupaten Bener Meriah seperti cabai dan lain sebagainya, juga membawa jerigen kosong dengan cara digendong. Kemudian mereka harus berjalan kaki, Ibrahim, selama 3 jam lamanya dengan kondisi yang lumpur, apalagi tadi sore juga sempat hujan di sini. Kemudian pasti lumpur akan bertambah, licin dan sebagainya, sehingga proses perjalanan mereka harus naik turun bukit juga sangat memerlukan kekuatan ataupun mental yang kuat untuk mencapai hingga perbatasan Bener Meriah dan Aceh Utara untuk mendapatkan sembako. Ibrahim. Sedikit, ada bantuan nggak setelah banyak warga yang mencoba untuk 4 jam berjalan kaki? Kini udah sampai bantuan atau seperti apa? Sedikit saja. Nah, memang bantuan, Ibrahim, hingga saat ini sudah banyak bantuan yang dikirimkan baik dari Bandar Udara Malikus Saleh maupun Lanut Sultan Iskandar Muda ke Kabupaten Bener Meriah. Namun
beberapa titik lokasi memang sangat sulit untuk diakses untuk proses penyaluran bantuan. Karena kondisi tadi Ibrahim dan juga saudara, jalan maupun jembatan yang putus mempersulit proses pemberian sembako kepada warga terdampak. Sehingga warga daripada bertahan memilih untuk berjalan ataupun keluar dari kediaman untuk mencari sembako ke perbatasan Banda Meriah dan Kabupaten Aceh Utara, Ibrahim. Syahril, terima kasih telah berbagi cerita bagaimana perjuangan warga di sana untuk bisa mencari makanan berjalan selama 4 jam. Terima kasih Syahril untuk laporannya. Setelah lebih 2 pekan bencana Sumatera, pertanyaan besar muncul. Siapa mestinya yang harus bertanggung jawab? Selengkapnya dalam ulasan Istana saat lagi. Lebih dari 2 pekan, bencana banjir dan longsor melanda Sumatera. Namun hingga kini, bantuan kepada korban masih belum merata. Upaya pemulihan warga pun masih jauh panggang dari api. Dalam rapat percepatan penanganan bencana pekan lalu, pemerintah memperkirakan biaya rehabilitasi dan rekonstruksi mencapai 51,81 triliun rupiah. Presiden Prabowo Subianto juga menambahkan anggaran untuk pemerintah daerah yang terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 4 miliar rupiah. Lebih tinggi dari yang diusulkan oleh Kemendagri yaitu 2 miliar rupiah. Tapi pertanyaannya, apakah anggaran menjadi solusi utama penanganan bencana? Selengkapnya dalam ulasan Istana. Lebih dari 2 pekan pasca bencana banjir dan tanah longsor menghantam Sumatera, para korban masih harus menghadapi kenyataan pahit karena penyaluran bantuan belum merata. Perjuangan mencari bantuan dilakukan warga Kecamatan Sitahuis, Tapanuli Tengah. Tanpa alas kaki, mereka berbondong-bondong berjalan kaki menempuh perjalanan berat selama berjam-jam ke Tapanuli Utara. Hal itu rela dilakukan demi menjemput bantuan karena daerah mereka masih terisolasi. Sampai ku tinggalkan anak bayiku kembar. Aku sekarang butuh kali susu. Bencana yang melumpuhkan akses juga membuat evakuasi korban bencana yang sakit jadi penuh tantangan. Medan yang terjal dan licin dilalui prajurit TNI demi menyelamatkan bayi dan warga yang terluka. Lambat dan belum meratanya bantuan membuat Gubernur Aceh meminta supaya bantuan kepada para korban bencana dipercepat. Gubernur Aceh Muzakir Manaf bahkan menyebut khawatir jika nantinya ada pengungsi yang meninggal akibat kelaparan. Kita tahu mereka cukup banyak ya membutuhkan sembako semuanya dan belum terjamah. Di mana yang paling urgent ialah Tebing, yang Kabupaten Tebing, Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Utara. Membimbangkan. Ada mati bukan mati banjir, mati kelaparan. Dampak bencana banjir dan tanah longsor yang menghantam Sumatera begitu masif. Perkampungan di Dusun Bidari dan Sarah Raja Aceh Utara Aceh hilang diterjang banjir bandang. Ratusan warga. Sebelum kita mulai, rekan-rekan, saya akan membawa. Ya, saudara, yang Anda saksikan adalah sambungan langsung dari Polda Metro Jaya, di mana pada malam hari ini kepolisian akan menyampaikan perkembangan terbaru terkait dengan penyelidikan kasus tewasnya 2 debt collector di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Tadi disampaikan oleh jurnalis Kompas TV, Abel Insani, yang berada di Mapolda Metro Jaya, bahwa polisi juga menampilkan beberapa alat bukti pada keterangan pers yang akan disampaikan di malam hari ini. Jika kita lihat, tidak hanya dari Polda Metro Jaya, tapi juga yang diturunkan adalah dari Mabes Polri, di mana yang akan memimpin keterangan pers ini yakni Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, yang merupakan Karopenmas Divisi Humas Polri. Ini dia tampaknya ada beberapa orang tersangka yang ditampilkan kepada media. Ada 6 orang yang tampaknya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kita akan simak
bagaimana keterangan dari Polri? Ya, teman-teman. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, silakan. Pak, Mas. Ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media, kami ucapkan terima kasih. Sampai dengan saat ini masih menunggu terkait dengan perkembangan yang tentu menjadi perhatian kita bersama. Dan sampai dengan saat ini perlu kami sampaikan, saya bersama-sama, saya selaku Karopenmas Divisi Humas, di sini ada Karo Watprof Div Propam Polri, di sini juga ada Dir Krim Polda Metro Jaya, saya juga bersama Kabak Penom dan Kabid Humas Polda Metro Jaya serta tim penyidik. Baik rekan-rekan, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai informasi dan sekaligus merupakan bagian daripada perkembangan wujud daripada keseriusan dan komitmen Polri khususnya terhadap peristiwa yang telah terjadi di depan TMP Kalibata yang sudah menjadi perhatian kita bersama. Pada hari ini, Jumat 12 Desember 2025, saya selaku Karopenmas langsung yang akan menyampaikan terkait dengan perkembangan kasus atau peristiwa yang ada di depan TMP Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Rekan-rekan, terkait dengan peristiwa yang terjadi khususnya pada Kamis 11 Desember 2025, Polri telah melakukan langkah-langkah secara intensif selama 1x24 jam. Setelah rekan-rekan juga bersama-sama dengan awal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Selatan dan Polsek Pancoran, yaitu diketahui telah melakukan penanganan TKP, tempat kejadian perkara, dan juga terkait dengan korban. Terkait dengan hal ini, kita sama-sama prihatin dan sama-sama berempati terhadap korban. Dan kemudian dalam melaksanakan olah TKP, tentunya juga penyidik telah mengamankan alat bukti. Dalam proses selanjutnya juga telah memeriksa 12 saksi yang tentunya melihat, mendengar, dan mengalami sesuai dengan di tempat kejadian perkara awal, ya, ini telah dilakukan pemeriksaan. Kemudian juga melakukan pengamanan area untuk mencegah adanya kerumunan dan kemudian juga dalam rangka menjaga keselamatan seluruh warga, ya. Serta memberikan pendampingan kepada para keluarga korban, ya, kemudian membantu proses administrasi dimulai dari evakuasi korban ke Rumah Sakit Budi Asih untuk penanganan medis dan visum, dan kemudian juga memfasilitasi pengurusan jenazah di Rumah Sakit Polri Kramat Jati hingga proses pemulangan hari ini, ya, kepada keluarga masing-masing. Rekan-rekan, adapun tindak lanjut dari semua rangkaian itu, Polri telah melakukan penyelidikan awal tadi dan mulai olah TKP
kemudian melakukan pemeriksaan adanya rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian, pendataan kerugian ya secara bersama-sama dari pemilik kios dan juga adanya kerugian terhadap kendaraan, kemudian pengejaran para pelaku yang tentunya dari hasil proses penyidikan secara intensif itu nanti akan kami sampaikan bagaimana progresnya, dan kemudian sampai saat ini mengamankan 6 orang terduga pelaku untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dalam proses penyidikan. Diketahui kronologis peristiwa pertama pada peristiwa di depan TMP Kalibata ini dimulai pada hari Kamis 11 Desember 2025 sekitar pukul 15.45 WIB, di mana Polsek Pancoran menerima laporan melalui layanan 110 atau 110 mengenai adanya dugaan penganiayaan terhadap 2 pria di area parkir depan TMP Kalibata. Sekitar pukul 16, personel Polsek Pancoran tiba di lokasi dan menemukan kedua korban dalam kondisi terluka. Dengan kondisi seketika itu didapati 1 korban dinyatakan meninggal dunia di lokasi dan 1 korban lainnya mengalami luka serius dan kemudian meninggal dunia di Rumah Sakit Budi Asih. Setelah itu, peristiwa dilaporkan ke Polda Metro Jaya sekira pada pukul 20.11 waktu Indonesia bagian Barat, masih di hari yang sama, Kamis. Selain penganiayaan, terjadi pula adanya pembakaran fasilitas warga berupa kios dan kendaraan di sekitar lokasi kejadian. Adapun identitas data korban sebagai berikut. Yang pertama, atas nama saudara kita MET 41, meninggal di lokasi kejadian, domisili Jakarta Pusat. Yang kedua, saudara kita NAT 32 tahun, meninggal di Rumah Sakit Budi Asih dengan domisili Kota Bekasi. Akibat dari peristiwa tersebut juga perlu kami sampaikan ada peristiwa di mana beberapa fasilitas warga mengalami kerusakan. Berdasarkan pendataan, kerusakan meliputi kendaraan roda 4, ada 4 unit ya. Taksi B2317 SDX dengan kondisi kaca pecah. Kemudian Toyota Kijang Krista B8339 GF, Toyota Avanza B1196 RZU, dan Suzuki R3 B1714 RZO, serta ada kendaraan roda 2 sebanyak 7 unit, sepeda motor rusak, kemudian bangunan dan fasilitas warga, 14 lapak pedagang rusak, 2 kios terbakar atau rusak berat, dan 2 rumah warga mengalami kerusakan seperti kaca pecah. Maka dengan peristiwa tersebut, sebagai tindak lanjut Polri melakukan pengamanan di lokasi sekitar TKP untuk memastikan tentunya situasi yang kondusif di mana keselamatan warga lainnya juga menjadi prioritas dan mencegah aksi lainnya serta melindungi dampak luasnya terhadap perlindungan fasilitas ataupun harta benda warga. Polri dalam hal ini terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan diantaranya di luar dari proses penyidikan, yaitu keluarga korban, kemudian pemilik kios dan kendaraan yang rusak, ya, pemilik kendaraan yang rusak, unsur pemerintahan setempat, serta tokoh masyarakat dan unsur keamanan lingkungan setempat. Nah, terkait dengan perkembangan penanganan kasus tersebut yang mengakibatkan korban meninggal dunia, penanganan yang berdasarkan pada pelaporan yaitu nomor LPB 4717 12 Romawi 2025 SPKT Polres Metro Jakarta Selatan Polda Metro Jaya tertanggal 12 Desember 2025, berdasarkan hasil penyelidikan di lapangan
penyidik melakukan analisis terhadap keterangan para saksi dan barang bukti, maka penyidik telah menetapkan 6 orang tersangka yang diduga terlibat dalam rangkaian tindak pidana tersebut. Didapati informasi terkait identitas para tersangka yaitu 1. JLA, 2. RGW, 3. IAB, 4. IAM, 5. BN, 6. AM. Perlu diketahui rekan-rekan dan kami informasikan, adapun ke-6 tersangka tersebut merupakan anggota dari Satuan Pelayanan Markas di Mabes Polri. Pasal yang dipersangkakan berdasarkan alat bukti permulaan yang telah dikumpulkan oleh penyidik, para tersangka dikenakan pasal 170 ayat 3 KUHP, pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Penerapan pasal-pasal tersebut dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Polri menegaskan bahwa proses penyidikan ini masih berjalan secara simulan oleh penyidik Polda Metro Jaya dan di backup dengan penyidik dari Mabes Polri atau Barreskrim Polri. Dalam hal ini tentunya Polri berkomitmen untuk serius mengungkap kasus kriminal kepada siapapun dan tidak pandang bulu. Polri akan menjalankan proses penegakan hukum secara transparan, profesional, dan proporsional, serta memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara dalam proses penyidikan ini yang baru bisa kami sampaikan. Dan satu hal lagi, kami juga melakukan pemeriksaan terkait dengan pelanggaran kode etik profesi Polri yang dilakukan oleh personil pelayanan markas di Mabes Polri dengan wujud perbuatan pengeroyokan yang mengakibatkan 2 orang meninggal dunia. Dari proses awal pemeriksaan dan kemudian dianalisis oleh Propam, Divpropam Polri. Kasus ini ditangani oleh Divpropam Polri, Karo Watprof, maka bersama kita terduga pelanggar berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan pada Jumat 12 Desember 2025 pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, langsung yang dipimpin oleh Kabak Gak Etika Biro Watprof di Propam Polri dengan peserta gelar lainnya dari Itwasum Polri, SSDM Polri, Divkum Polri, Biro Paminal di Propam Polri, Biro Provos di Propam Polri, Biro Watprof di Propam Polri, dan Bakian Duan di Propam Polri. Didapatkan hasil bahwa telah ditetapkan 6 orang anggota Polri. Di sini adalah anggota pada Satuan Pelayanan Markas di Mabes Polri sebagai terduga pelanggar atas nama wajib menaati dan menghormati norma hukum. Pasal 13 huruf M Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang melakukan tindakan kekerasan, berperilaku kasar, dan tidak patut. Mendasari hal tersebut, maka rencana tindak lanjut dari Divpropam Polri terhadap 6 terduga pelanggar akan segera dilakukan
proses pemberkasan kode etik profesi Polri sesuai dengan mekanisme yang ada. Terhadap 6 terduga pelanggar akan dilaksanakan sidang komisi kode etik pada hari Rabu pekan depan, tanggal 17 Desember 2025. Demikian teman-teman yang bisa kami sampaikan sebagai informasi. Terima kasih. Dan saat ini tentunya kita sama-sama prihatin dengan peristiwa tersebut dan berempati khususnya kepada keluarga korban dan korban, ya. Dan sekali lagi ini wujud komitmen Bapak Kapolri untuk melakukan tindakan-tindakan tegas dan juga berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Sekian dan terima kasih. Untuk sesi berikutnya kami persilakan kepada teman-teman, apabila ada pertanyaan silakan sebutkan nama dan medianya, dan kami di sini juga didampingi secara teknis nanti dari Dirkrim Polda Metro Jaya dan Karwat Prof apabila secara teknis nanti akan dipertanyakan. Silakan. Dari sebelah kiri saya dulu ya. Satu dulu kita buka sesi pertama, silakan. Izin Pak Karo Satrio dari Metro TV. Mau nanya soal awal mula kejadian ini kan dua debt collector ini memberhentikan satu sepeda motor, pengguna motor ya Pak. Nah terus apa hubungan si pengguna sepeda motor ini dengan 6 anggota Yanma Polri sehingga anggota Yanma Polri melakukan pengeroyokan terhadap dua debt collector. Kemudian yang kedua soal pengerusakan kios ini pelakunya apakah sudah diamankan atau belum? Terima kasih. Terima kasih Metro TV. Pertama pertanyaannya terkait dengan apa kaitan peristiwa ketika kedua debt collector korban ya, memberhentikan kendaraan. Jadi kendaraan tersebut betul digunakan oleh anggota ya, sehingga inilah yang melatar belakangi terjadinya peristiwa tersebut. Kedua, dalam hal laporan tadi kami sampaikan komitmen kami ya, dengan adanya beberapa hal peristiwa atau pasca dari kejadian itu, ada kejadian Polda Metro nanti akan menyampaikan dan kemungkinan akan ada laporan atau sudah laporan ya? Sementara belum. Tapi sebagai awal progres pada penanganan yang kedua korban tentunya kita sudah dalam waktu 1x24 jam terus melakukan dari proses olah TKP, penyelidikan dan menghasilkan dalam hal ini 6 tersangka dan juga selaras berjalan bersama dengan kode etik. Cukup rekan-rekan? Baik, terima kasih rekan-rekan atas perhatiannya. Sekali lagi kita sama-sama berempati dan prihatin terhadap peristiwa ini. Komitmen Polri sekali lagi ya, tentunya akan memberikan suatu keseriusan dalam peristiwa yang menjadi perhatian publik atau kita bersama untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Sekali lagi terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, teman-teman. Ya, sudah itu tadi bagaimana keterangan pers yang disampaikan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko yang menyampaikan bahwa 6 orang tersangka merupakan anggota Polri yang bertugas di Mabes Polri, dan karena ini juga menyangkut dengan anggota Polri maka tadi kasus juga ditangani oleh Divisi Propam. Jadi dilakukan secara beriringan baik itu ranah pidananya maupun etik yang saat ini tengah diproses oleh Polri. Tadi disampaikan bahwa kejadian ini merupakan urusan pribadi sehingga ada komitmen dari Polri untuk bisa mengusut tuntas kasus ini. Tadi disampaikan bahwa polisi sudah menetapkan 6 orang tersangka di kasus tewasnya 2 debt collector di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan yang terjadi pada hari Kamis kemarin 11 Desember 2025, saudara.
Ya, kembali ini dia ada bagaimana 6 tersangka ketika di awal diperlihatkan kepada media yang merupakan pelaku pengeroyokan terhadap 2 debt collector. Sementara untuk proses hukum pembakaran pedagang masih menunggu laporan polisi tentunya. Ini adalah sejumlah barang bukti juga yang turut disita oleh polisi, saudara. Kita akan sapa ada jurnalis Kompas TV Abel Insani di Polda Metro Jaya. Nanti kita akan tanyakan jadi lebih lengkap soal bagaimana investigasi yang dilakukan oleh polisi, kemudian kronologi ditetapkannya tersangka ini sampai hingga diketahui. Ya, saudara, ini kembali kami tampilkan 6 orang tersangka yang sudah ditetapkan oleh polisi di kasus tewasnya 2 debt collector di Kalibata, Jakarta Selatan. Kita akan sapa Abel Insani. Selamat malam, Abel. Selamat malam, Ibrahim. Halo Abel, jadi bagaimana sebetulnya polisi bisa mengungkap ternyata ke-6 pelaku ini adalah anggota Polri yang bertugas di Mabes, Abel? Betul sekali, Ibrahim dan juga saudara, memang dari 6 tersangka yang ditetapkan hari ini atau malam ini 12 Desember 2025 terkait dengan pengeroyokan dan juga pembakaran yang terjadi kemarin pada 11 Desember 2025 di depan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Ini memang ternyata merupakan anggota polisi yang bertugas di pelayanan markas di Mabes Polri begitu ya. Dan ini memang tadi terlihat ada beberapa barang bukti yang memang tertulis di situ merupakan barang-barang dari anggota polisi yang menjadi tersangka atau 6 tersangka yang tadi kita lihat sendiri ada di depan. Memang dari tadi konferensi pers yang berlangsung, Karopenmas yang memimpin secara langsung ini juga mengatakan bahwa awalnya ini memang terjadi pada sore hari, yakni pada sekitar 15.45 waktu Indonesia Barat, di mana Polsek Pancoran awalnya menerima laporan terkait dengan adanya dugaan ada 2 pria di Taman Makam Pahlawan Kalibata ini dikeroyok begitu. Kemudian pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, polisi di lokasi langsung menuju ke TKP, dan pada saat sudah berada di TKP ini melihat 2 korban ini berada dengan situasi luka yang cukup parah begitu, di mana 2 korban ini seperti yang tadi saya sebutkan bahwa yang satu meninggal di tempat, kemudian yang satu langsung dilarikan ke rumah sakit, namun memang meninggal di rumah sakit pada saat proses penanganan itu berlangsung. Kemudian pada pukul 20 lewat 11 waktu Indonesia Barat, laporan dari Polsek ini diserahkan ke Polda, dan selain laporannya, selain penganiayaan juga ada pembakaran kios. Jadi memang selain ada 2 korban terkait dengan pengeroyokan, ini juga ada kerugian yakni berupa pembakaran kios, kemudian juga kerugian yang lainnya ada kendaraan-kendaraan yang dibakar. Kemudian juga dari sini polisi terus melakukan penyelidikan. Memang untuk saat ini sudah dicari tahu begitu Mbak Imran juga saudara terkait dengan apa saja kerusakan, kemudian kerugian ini sudah ditanyakan oleh polisi kepada para korban begitu. Ini ada fasilitas dari warga yang mengalami kerusakan, ada 4 kendaraan roda 4, kemudian ada 7 kendaraan roda 2, ada juga 14 kios yang terbakar. Ini juga sudah ditangani, tapi memang hingga saat ini Mbak Ibra juga saudara masih akan ada potensi adanya penambahan tersangka ataupun juga nantinya akan ada saksi lebih lanjut, karena hingga saat ini Mbak Imran juga saudara dari 12 saksi yang diperiksa ini merupakan saksi yang mengetahui secara langsung di tempat kejadian perkara atau melihat secara langsung di tempat kejadian perkara. Kembali ke Anda Ibrahim. Baik, terima kasih untuk laporannya Abel Insani langsung dari Mapolda Metro Jaya. Dan setelah breaking news Kompas TV kami akhiri sampai di sini. Saya Rahmat Ibrahim, terima kasih, sampai jumpa.